Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Azizah Evania. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang bisnis di lingkungan pasar. Pada topik yang pertama adalah elastisitas harga permintaan. Respon kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Pertama, permintaan untuk sebuah perusahaan individu. Untuk setiap perusahaan yang mempertimbangkan untuk mengubah harganya, sangat penting untuk mengetahui kemungkinan pengaruhnya terhadap kuantitas yang diminta. Yang kedua, responsivitas permintaan pasar. Informasi ini diperlukan untuk memungkinkan mereka memprediksi efek dari pergeseran penawaran pada harga pasar suatu produk. Kemudian menentukan elastisitas harga permintaan. Apa yang ingin kita bandingkan adalah ukuran perubahan jumlah yang diminta dari produk tertentu dengan ukuran perubahan harga. Kemudian penggunaan ukuran proporsional atau presentase. Ini karena memungkinkan perbandingan perubahan dalam dua hal yang berbeda secara kualitatif, yaitu memungkinkan perbandingan perubahan kuantitas jumlah yang diminta dengan perubahan moneter harga. Selanjutnya, tanda positif atau negatif. Maksudnya adalah jika harga naik, yaitu angka positif, maka jumlah yang diminta akan turun, angka negatif. Dan jika harga turun, angka negatif, maka jumlah yang diminta akan naik, angka positif. Kemudian nilai lebih besar atau kurang dari 1. Jika sekarang kita mengabaikan tanda dan hanya berkonsentrasi pada nilai gambar, ini memberitahu kita apakah permintaannya elastis atau tidak elastis. Selanjutnya ada faktor penentu elastisitas harga permintaan, yaitu yang pertama jumlah dan kedekatan barang substitusi, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang tersebut, dan periode waktu. Selanjutnya, pentingnya elastisitas harga itu dapat dipengaruhi oleh pendapatan penjualan perusahaan, permintaan inelastis, dan pendapatan penjualan, kemudian permintaan elastis dan pendapatan penjualan. Selanjutnya adalah kasus khusus. Yang pertama ada permintaan elastis tak terhingga. Banyak perusahaan yang sangat kecil adalah penerima harga. Mereka harus menerima harga yang diberikan oleh penawar dan permintaan di seluruh pasar. Yang kedua ada permintaan elastis satuan. Jadi setiap kenaikan harga akan diimbangi dengan penurunan kuantitas sehingga total pendapatan tidak akan berubah. Selanjutnya yang ketiga ada elastisitas lainnya. Yang pertama ada elastisitas pendapatan dari permintaan. Dapat dihitung dengan proporsional perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan proporsional perubahan pendapatan. Selanjutnya elastisitas harga silang dari permintaan dapat dihitung dengan persentase perubahan permintaan barang dibagi dengan persentase perubahan harga barang B. Elastisitas harga penawaran dapat dihitung dengan proporsional perubahan kuantitas yang ditawarkan dibagi dengan proporsional perubahan harga. Topik yang keempat ada dimensi waktu penyesuaian pasar. Yang pertama, penyesuaian jangka panjang dan jangka pendek. Semakin lama periode waktu, semakin besar responnya dan dengan demikian semakin besar elastisitas penawaran dan permintaan. Ada juga ekspektasi dan spekulasi harga. Jika harga cenderung berubah di masa mendatang, ini akan mempengaruhi perilaku pembeli dan penjual sekarang. Topik yang terakhir adalah menghadapi ketidakpastian. Resiko dan ketidakpastian. Resiko adalah ketika probabilitas suatu hasil yang terjadi diketahui. Ketidakpastian adalah ketika probabilitas tidak diketahui. Maka salah satu cara untuk mengurangi resiko adalah dengan menahan saham. Sedangkan cara untuk mengurangi ketidakpastian adalah dengan membeli informasi. Bertransaksi di pasar berjangka. Penjual berperan sebagai menjual suatu barang atau lainnya yang berkaitan dengan pasar berjangka dengan harga masa kini. Sedangkan pembeli adalah yang membeli suatu barang atau lainnya yang berkaitan dengan pasar berjangka dengan harga di masa sekarang dengan resiko harga naik ke atas. Selanjutnya ada penentuan harga masa depan, yaitu harga yang disepakati hari ini di mana suatu barang akan bertukar pada waktu tertentu di masa depan. Dan spekulan, orang atau individu yang tidak pernah benar-benar menangani komoditas pasar berjangka ini sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih.